Assalamualaikum, selamat pagi. Kita lanjutkan video yang ketiga terkait dengan cara membuat master production schedule atau jadwal induk produksi. Di video 1 kita membahas tentang master production schedule untuk make to order, kemudian master production schedule untuk make to stock. Nah, di video terakhir ini kita akan membahas master production schedule untuk mix strategy. Di mana mix itu artinya industri tersebut menggunakan dua sistem, yaitu make to order dan make to stock. Nah, baru di sini kita mengenal adanya demand time fences. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh daripada bentuk master production schedule untuk MTO and MTS. Seperti biasa, di sini ada judul, kemudian di bawahnya ada lead time, waktu untuk dari mulai pesan sampai dapat produknya, kemudian order quantity ya, terkait dengan regulasi perusahaan. Kalau ingin membeli produk dari produk perusahaan itu berarti harus sesuai dengan order quantity-nya, berarti kelipatannya 2 bulan. Kemudian safety stock ini berarti stok pengaman. Jadi kalau kita membuat 100, jangan pas, kita harus lebihkan yang lebih ini untuk mensubstitusi kalau ada yang reject atau ada orang-orang yang membutuhkan sampel dari produk kita. Nah, baru di sini dikenal DTF dan PTF. DTF itu demand time fences dan PTF itu planning time fences. Apa itu? Nah, saya akan menjelaskan secara terpisah. Demand time fences adalah batas di mana demand tidak bisa berubah, ya, disebut sebagai zona 1. Nah, kemudian zona 2 itu ada yang disebut planning time fences, adalah batas di mana demand masih dapat diubah tergantung kepada material dan kapasitas yang tersedia. Dan yang terakhir zona 3 yang disebut dengan planning horizon, adalah perubahan demand pasti dia akan dilayani. Jadi nanti pada saat proses perhitungan project available balance atau on hand, untuk demand time fences, project available balance itu dihitung PAB sebelumnya ditambah master schedule dikurangi dengan actual demand. Walaupun ada dua tuh, forecast ada, actual demand ada. Tetapi kita pilih actual demand. Lalu pada proses planning time fences, PAB sebelumnya ditambah master schedule dikurangi actual demand atau forecast. Pilih yang gede. Kalau yang besar forecast dipilih forecast. Kalau yang besar demand, actual demand, pilih actual demand. Dan yang terakhir planning horizon, itu adalah project available balance sebelumnya ditambah master schedule dikurangi forecasting. Karena yang tersisa di planning horizon itu tinggal forecasting. Baik, kita mulai. Seperti biasa, tugas MTS adalah kita akan menentukan project available balance di periode pertama, di bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai bulan September. Kemudian, kita juga harus menentukan plan order di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai bulan September. Dan tentunya, di sini ada tambah nih. Karena mix, berarti dia ada available to promise. Nah, jadi available. Jadi ketersediaan produk yang bisa kita janjikan kepada konsumen. Nah, kita bisa menentukan di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan begitu seterusnya sampai bulan ke-9. Caranya mudah. Langkah awal adalah, jadi ini diketahui nih, forecast bulan Januari ada 6 unit, Februari ada 8 unit, dan begitu seterusnya sampai bulan ke-9 ada 6 unit. Actual demand itu Januari ada 7 unit, Februari ada 6 unit, dan Maret ada 5 unit, dan begitu seterusnya. Kemudian past due, ini adalah project available balance atau on hand, atau produk yang ada di tangan kita, sisa dari Desember tahun kemarin. Nah, di sini ada 30. Kemudian ada master schedule, yaitu keputusan terkait dengan proses produksi yang akan kita buat. Di bulan Februari itu ada 12 unit, kemudian di bulan di bulan April ada 12 unit. Di sini diketahui demand time fences-nya 4. Berarti periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah periode DTF. Kemudian PTF-nya 6. Apakah dari awal juga? Tidak. Karena 1 sampai 4 sudah DTF, berarti kan kita hitung 5 dan 6. Berarti periode ke-5 dan ke-6 itu adalah planning time fences. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, sisanya adalah planning horizon. Berarti 7, 8, 9 ini adalah planning horizon. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, jadi kita sudah tahu. Nah, ini untuk memudahkan kita pada saat kita menghitung PAB. Baik, kita mulai menghitung PAB yang pertama. Project available balance untuk bulan Januari. Nah, ini dihitung dari
Seperti biasa rumusnya adalah PAB sebelumnya 30 ditambah master schedule-nya nggak ada 0 dikurangi actual demand 7. Berarti 30 dikurangi 7. Sehingga dapat di sini angkanya 23. Nah, kemudian yang berikutnya, ingat, di sini ada dua pilihan. Pilih yang actual demand-nya. Kemudian yang berikutnya, PAB yang kedua, itu 23 ditambah 12 dikurangi 6. Ya, sehingga didapat 29. Berikutnya, 29 ditambah 0 dikurangi 5. Ya, dikurangi 5. Sehingga dapat 24. Terakhir, formulasinya itu adalah on hand dari periode sebelumnya 24 ditambah master schedule yang kita buat ada 12. Kemudian dikurangi forecast apa actual demand nih? Kita pilih actual demand karena dia masih dalam metode dalam zona demand time fences. Berarti kita pilih actual demand. Berarti dikurangi 14 sehingga kita dapat 22. Nah, hati-hati di periode berikutnya. Karena sudah masuk planning time fences, Anda jangan dikurangi actual demand. Tapi dikurangi pilih salah satu yang terbesar. Nah, seperti biasa, ini sesuai dengan rumus yang di bawah planning time fences. Untuk menghitungnya adalah PAB sebelumnya 22 ditambah master schedule-nya 0. Ya, kemudian dikurangi yang mana nih? 6 apa 10? Dikurangi 10 karena yang paling besar 10 lebih besar daripada 6. Berarti hasilnya adalah 12. Kemudian berikutnya, bagaimana nih? 3 berikutnya. Nah, ini berarti PAB sebelumnya 12 ditambah master schedule-nya nggak ada 0. Dikurangi 9 atau 3? Yang gede 9. Berarti dikurangi 9. Ya, sehingga kita mendapatkan angkanya yaitu 3. Nah, terakhir karena tidak ada opsional otomatis dikurangi forecast semua dong ya. Berarti inilah yang disebut dengan planning horizon. Ya udah, untuk menentukan ini berarti 3 ditambah 0 dikurangi 8. Dapat minus 5. Kemudian 0 ditambah 0 dikurangi 7. Sehingga dapat minus berapa? Minus 12. Minus 12 ditambah 0 dikurangi 6. Sehingga didapat minus 18. Gitu ya. Nah, inilah project available balance-nya. Kita lanjut menghitung available to promise. Available to promise itu berarti kita menjanjikan sesuatu kepada kepada customer. Ya. Nah, rumusnya untuk periode 1, rumusnya itu adalah past due ditambah master schedule dikurangi actual demand sebelum ada master schedule berikutnya. Berarti patokannya adalah master schedule. Nah, baik, kita akan menghitung available to promise di bulan Januari. Ya. Berarti past due-nya itu kan 30. Nah, 30 nih ya. Ditambah master schedule-nya 0. Nggak ada 0 ya, master schedule-nya 0. Kemudian dikurangi 7. Dikurangi actual demand sebelum ada master schedule berikutnya. Ya udah dikurangi 7. Kenapa? Karena di next-nya ada master schedule. Oke, berarti 30 ditambah 0 master schedule-nya dikurangi actual demand-nya 7. Ya, sehingga didapatkan angka 23. Kita lanjut yang ATP berikutnya. Ya, untuk ATP berikutnya rumusnya berubah nih. Bukan past due tetapi ATP sebelumnya ditambah master schedule dikurangi actual demand sampai master schedule berikutnya. Oke. Nah, ini menarik. Berarti ATP 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3 berhenti di 3? Atau periode dan 2-3 berhenti di periode 3? Karena di periode keempat ada master schedule berikutnya. Jadi berhenti sampai di sini. Gitu ya. Berarti untuk mencari ATP periode 2 itu adalah ATP sebelumnya 23 ditambah master schedule 12 kemudian dikurangi actual demand 6 dan dikurangi actual demand yang next-nya 5. Berarti 6 dan 5 itu jadi pengurangnya. Kenapa begitu, Pak? Pokoknya kan dikurangi sampai ada master schedule berikutnya. Nah, master schedule berikutnya ada di periode keempat. Berarti 23 ditambah master schedule 12 dikurangi 6 dikurangi 5. Berarti on hand yang ada di tangan ditambah yang kita bikin 12 dikurangi yang dipesan orang 6 dikurangi yang dipesan orang 5. Ya, berarti berapakah available to promise-nya? Available to promise-nya itu adalah 24.
gitu. Lalu bagaimana untuk yang ini? Karena kita membuat available to promise-nya sampai periode ketiga, berarti yang di sini juga sama. Nilainya adalah 24. Gitu ya. Baik, yang terakhir adalah menghitung ATP di periode keempat. ATP di periode keempat adalah ATP sebelumnya 24 ditambah master schedule ditambah actual demand. Ya, actual demand sampai sampai ketemu master schedule-nya nggak ada nih. Actual demand-nya ya udah. Berarti dikurangi 14, dikurangi 6, dikurangi 3. Sehingga didapat hasilnya di sini adalah 13. Lalu bagaimana dengan periode 5, 6, dan seterusnya? Ya karena sampai master schedule-nya lagi nggak ada, otomatis 5, 6, 7, 8, 9 itu sama. Itu 13. Jadi 13 dapat dari mana? Available to promise sebelumnya, ditambah master schedule, dikurangi 14, dikurangi 6, dikurangi 3, dikurangi actual demand sampai ketemu master schedule berikutnya. Karena master schedule berikutnya nggak ditemukan, ya udah sampai sini saja. Berarti totalnya semua 13. Nah, inilah available to promise-nya. Terakhir, kita akan menentukan plan order. Ingat, plan order itu kita bisa tentukan kalau project available balance-nya negatif. Berarti dia ada di periode ke-7. Maka, untuk menentukan plan order tersebut, jadi berapa yang kita order? Yang kita order itu adalah jumlah permintaan, ditambah dengan safety stock, dikurangi dengan sisa sebelumnya. Dalam hal ini, untuk mencari ini, plan order di periode ke-7, itu berarti berapa forecast yang kita pakai. Nah, karena di sini order quantity-nya 2 bulan, berarti forecast selama 2 bulan. Berarti 8 ditambah 7. Ya, ini. 8 tambah 7, ditambah safety stock-nya 2. Nah, ini. Kemudian dikurangi dengan project available balance sebelumnya. Dikurangi dengan yang ada di on hand sebelumnya. 3. Sehingga didapatkan angka 14. Sama seperti perhitungan di sini. Berarti plan order itu adalah yang diminta konsumen sesuai dengan order quantity, ditambah dengan safety stock, dikurangi yang sisa di tangan periode sebelumnya. Nah, kemudian di sini masih negatif nih. Ya, kenapa? Karena 7 dan 8 sudah kita penuhi. Nah, yang ini masih negatif. Ya udah, berarti ini formulasinya. Forecast-nya 6, yang diminta 6, ditambah dengan safety stock-nya, nggak perlu lagi kita bikin safety stock-nya. Kenapa? Karena safety stock-nya sudah ditentukan pada periode sebelumnya. Kenapa begitu, Pak? Kalau kita terus bikin safety stock, nanti safety stock-nya akan banyak dan numpuk, sehingga menimbulkan inventory cost. Nah, berarti untuk menentukannya, mudah, berarti 6 ditambah 0 safety stocknya dikurangi dengan 0. Kenapa? PAB-nya negatif. Negatif itu 0. Sehingga hasilnya adalah 6. Ya, inilah hasil daripada master production schedule. Jadi misi Anda adalah menghitung PAB, kemudian menghitung ATP, dan menghitung plan order. Semoga bermanfaat sehingga Anda bisa membuat master production schedule untuk industri make to order dan make to stock. Terima kasih.